Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hamoms, welcome back to my channel Valenanda Family. Video kali ini aku mau cerita ke Momi tentang perjalanan aku nge-YouTube sampai akhirnya dimonetisasi oleh YouTube. Jadi kayak apa aja yang aku siapin sebelum bikin video, terus apa aja pencapaian yang harus dilakuin supaya dimonetisasi oleh YouTube. Oke, jadi aku mau ceritain dulu background aku sebelum bikin YouTube dan channel YouTube lah gitu. Jadi yang belum kenal aku itu namanya Valenanda Erianti. Dulu aku sebelum YouTube itu bekerja di rumah sakit swasta di daerah Karawaci sebagai perawat, dan di situ aku di bagian rawat inap bedah saraf selama 7 tahun. Terus aku pindah ke Bogor jadi sebenarnya kembali ke rumah aku sih. Jadi aku dari kecil itu di Bogor, kerjanya juga di rumah sakit swasta di daerah Sentul selama 2,5 tahun. Tapi di rumah sakit ini aku kerjanya di bagian poli, dan polinya sih masih nyambung di poli pain management gitu, jadi masih ada sebagian sarafnya. Kenapa aku berhenti bekerja? Soalnya suami aku meminta aku untuk di rumah aja gitu, jadi merawat anak aja gitu. Jadi ya pokoknya intinya dari keinginan suami aku. Jadi aku kan sebagai istri yang baik mengikuti perintah suami, jadi aku di rumah merawat anak. Sekarang saat aku punya anak gitu, melahirkan anak, aku sempet nggak ngerti gitu, karena kan aku selama ini bekerja terus gitu di rumah sakit, dan lingkungan aku itu bukan dunia tentang anak-anak gitu. Jadi aku sering searching di YouTube, di Google gitu kan, tentang merawat anak tuh gimana gitu. Pokoknya kalau kayak hal simpel lah, apa aja sih yang disiapin gitu pas saat anak lahir atau apa gitu. Jadi aku sempat bingung gitu. Terus akhirnya apa aku nggak bikin video juga gitu, terus biar ngebantu momi-momi yang kalau lagi bingung gitu persiapin tentang merawat anak. Jadi aku berkeinginan gitu untuk sharing ke momi-momi tentang dunia baby and mom biar ngebantu gitu, seenggaknya ada gambaran kalau misalkan nanti kalau punya anak tuh seperti apa. Terus juga aku juga seneng gitu nge-video-videoin aktivitas anak aku atau pokoknya apa aja gitu, aku seneng gitu. Jadi kenapa nggak di YouTubein aja biar ada memorinya gitu, kan gratis juga gitu. Terus aku juga tapi mikir gitu, kayaknya aku kalau ngomong depan kamera bukan agak sih, emang masih kaku gitu, masih nggak pede. Pokoknya kayak gimana sih kalau mikirnya tuh diliatin banyak orang gitu, padahal cuma kamera doang gitu. Sampai sekarang pun masih belajar sih, masih menyusun kata-katanya itu emang susah loh menurut aku ini. Nah, jadinya aku modal nekat doang gitu deh. Ya udah bisa diedit ini, mikirnya gitu awalnya. Ternyata emang susah ya. Dikirain tuh nge-YouTube tuh cuman bisa jadi praktis gitu, kayak ngedit video aja. Aku mikirnya tuh kayak misalkan kita ngomong ini bisa ada efek ini gitu, bisa langsung gitu. Ternyata satu-satu, ya ampun, itu susah banget dan bener-bener harus teliti gitu. Ngelihat berapa detik-detik itu bikin pusing lah pokoknya, karena emang jomplang banget ya dari perawat jadi bikin video gitu kan, jadi dunia media gitu. Untungnya suami aku sedikit paham lah tentang dunia media gitu. Jadi aku kalau udah kesulitan nanyanya sama suami aku aja, terus diajarin malah sama suami aku. Terus yang aku siapin saat aku bikin video itu sebenarnya dari suami sih. Jadi suami aku itu kan seneng dunia fotografi, dan dia punya kamera, punya sama juga kayak apa teh namanya ini, lampu ring light, bukan ring light, lampunya gitu, softbox katanya. Jadi softbox, pokoknya dunia fotografi itu dia hampir lengkap. Jadi aku cuman makein alat-alatnya dia aja gitu, difasilitasinnya untungnya sama suami aku. Terus aku juga sering nonton YouTube gitu, cara biar jadi videonya tuh bagus gitu di YouTube. Pokoknya ya banyak nonton sih youtuber yang lain, dari yang udah banyak subscribernya sampai yang masih belajar juga aku nontonin gitu, karena aku pengen tahu kayak gimana gitu.
Tapi aku ngeliat juga gitu sharingan orang-orang yang baru mulai nge-YouTube, itu dia pakai kamera apa aja atau dari handphone pun bisa. Jadi kalau mau nge-YouTube ya benar-benar harus memulai apa yang ada dulu gitu, dimanfaatin semua fasilitas yang ada dulu. Ntar juga mengalir, jadinya kan belajar. Nah yang penting juga nih kalau pas lagi bikin video itu kualitas suaranya itu penting banget, malah dibanding dengan gambar. Jadi kayak misalkan ada gambar yang bukan buram apa ya, kualitasnya biasa gitu, tapi dia suaranya bagus, pasti orang kan lebih enak ngedengerinnya dulu kan. Walaupun dua-duanya penting juga, cuman dibanding dengan gambar bagus terus tapi suaranya kresek-kresek atau suaranya kecil aja misalkan nggak kedengeran gitu kan, orang juga jadi males gitu nontonnya. Itu kalau menurut aku sih itu penting ya kalau yang mau bikin video gitu di YouTube. Jadi pakai mic itu penting banget karena buat ningkatin kualitas suara kita. Soalnya beda banget deh kalau kita ngerekam pakai kamera terus nggak pakai mic, atau pakai handphone gitu ngerekam video nggak pakai mic, kualitas suaranya beda. Itu ngaruh banget untuk kualitas videonya gitu. Jadi itu penting juga. Percaya diri sama mau belajar. Percaya diri itu penting soalnya ketika kita mulai video pasti ada pro dan kontra. Ada yang suka dan gak suka, ada yang ya malah ngejek, tapi banyak juga yang support kok untungnya. Waktu aku pertama bikin video, jadi banyak yang support. Itu ngaruh banget sih bikin ningkatin sedikit percaya diri aku. Pokoknya kalau mau bikin video itu pede aja. Ya kayak aku juga dulu di awal bikin video tuh ngomongnya itu masih apa ya, mikir ngomongnya itu susah banget. Terus padahal udah dikasih tahu sama suami aku tuh kalau bikin video itu harus ada skripnya dulu. Ternyata itu penting loh. Beda banget kita nggak nyiapin apa-apa gitu, mau bikin video tapi kita nggak nyiapin poin-poin atau apa yang mau disampaikan sama bikin video yang sok-sok natural gitu. Jadi aku pikir nanti juga ngalir gitu, nanti juga ngomongnya jalan sendiri. Ternyata nggak segampang itu. Lebih baik itu dicatat, itu penting. Setelah itu kita pikirin moms, kayak YouTube-nya itu tentang apa gitu. Kayak aku misalkan tentang baby and mom, atau boleh juga tentang makanan atau tentang jalan-jalan. Itu katanya kalau bikin video di YouTube tuh harus lebih fokus kemana, biar orang tuh kalau nonton kalau tentang baby and mom ini, kalau tentang makanan ini. Setelah kita mulai bikin video, kayak aku mulai bikin video itu tanggal 1 Juli 2020. Itu pertama kali aku upload video di YouTube. Nah, pencapaian yang harus dilakuin itu kalau mau dimonetisasi, kita harus punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Aduh, itu lumayan susah bagi aku moms, karena aku juga pemula ya belajar bikin YouTube-nya. Jadi pertama ya karena kita punya teman-teman sekitar dan orang-orang keluarga gitu. Jadi aku dengan sedikit paksaan meminta untuk di-subscribe. Jadi saat bikin video pertama itu aku sampai japriin satu-satu. Ya namanya juga usaha ya, itu emang harus nggak tahu malu ya, itu makanya percaya diri itu. Dan setelah aku upload video pertama itu tanggal kan 1 Juli. Nah, tanggal 5 Julinya itu udah 100 subscriber. Alhamdulillah, gitu aja udah bersyukur banget ada yang mau subscribe, walaupun mungkin ada beberapa yang dipaksa sama aku. Terus juga aku lihat-lihat di YouTube juga cara gimana sih ngejar 4000 jam tayang biar cepet. Katanya harus banyakin bikin video. Itu malah harusnya setiap hari bikin video. Cuma kan namanya juga aku juga masih belajar ya bikin video gitu kan. Ngerekamnya aja bisa beberapa video gitu, cut-cutinnya itu terus digabung di itu kan, ngeditnya maksudnya. Itu aku masih belajar juga. Kayaknya kalau setiap hari itu berat banget. Jadi ya udah aku waktu itu ngusahain jadi minimal tuh seminggu sekali bikin video, dan bisa sebanyak tuh paling 3 video gitu seminggu. Itu aku paling banyaknya. Terus juga emang ada on off-nya juga, kadang kita agak males gitu ya, aduh bikin konten apa gitu. Itu ada on off-nya juga kok moms, semua pasti ngalamin itu. Tapi mungkin kalau yang kontennya emang menarik gitu, itu cepet, pasti banyak sih yang baru 1-2 video itu banyak yang nonton dan kekejar jam tayang dan subscribernya itu banyak. Dan gak disangka-sangka bulan September itu aku ternyata udah mencapai 1000 subscriber. Itu aku seneng banget, gak nyangka banget.
mungkin sih kalau aku mikirnya sih dari video aku yang pertama masih Onyo, emang sampai sekarang kan masih yang paling banyak ditonton ini, walaupun mungkin bagi orang saya segitu doang, tapi ya alhamdulillah akhirnya ada yang nonton. Tapi habis itu nggak berhenti di situ ya, karena monetisasi kan masih ngejar 4.000 jam tayang, jadi harus banyakin bikin video lagi buat ngejar jam tayang itu. Dan katanya kalau bikin di awal itu biar namanya juga kita siapa sih ya yang mau nonton gitu, nah makanya bikin videonya tuh durasinya yang panjang, kalau bisa di atas 10 menit supaya misalkan ada yang nonton cuman ngeklik baru lihat bentar udah bosen, itu kita agak banyak gitu keambil jam tayangnya, jadi ya lumayan. Makanya waktu video di awal-awal sebelum dimonetisasi aku masih banyak video yang 20 menit, 30 menit gitu, aku sengajain biar ngejar jam tayang itu. Dan setelah 30-an bikin video itu di bulan Januari, aku dapat email dari YouTube kalau pencapaiannya udah tercapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Itu aku seneng banget, jadi kayak rasa wow, ternyata selama ini aku bikin video udah tercapai juga nih, selama jadi 7 bulan itu baru tercapai, alhamdulillah. Saat itu aku langsung apply ke YouTube-nya untuk ngajuin monetisasi, dan itu prosesnya cuma alhamdulillahnya 2 hari, kurang dari 2 hari lah pokoknya. Jadi pagi aku apply, terus besoknya malam itu udah dimonetisasi, alhamdulillah banget. Sampai situ belum berhenti Mom, kita harus dapetin pin Google AdSense. Nah caranya biar dapet pin Google AdSense itu minimal harus $10 baru bisa kita minta ke YouTube untuk dikasih pin Google-nya. Habis itu aku apply, prosesnya sih katanya sih biasanya 2 minggu dari kita minta apply, nanti ada pemberitahuan dari YouTube kalau sedang dikirim, kan yang ngirimnya ke alamat rumah dari luar negeri gitu kan, jadi agak lama. Dan aku sampai rumah itu pin Google-nya kurang lebih sebulanan, lebih dikit lah, sebulan berapa hari gitu baru nyampe. Nah kayak gini nih, alhamdulillah seneng banget. Jadi isinya itu ada kode PIN buat nanti kita masukin buat verifikasi. Nomornya itu nggak boleh kita salah masukin, maksimal tuh 2 kali. Jadi kalau misalkan salah kita masukin sampai 2 kali, ngulang lagi, minta lagi ke Google-nya. Dan itu jaraknya itu katanya 4 bulanan gitu deh, nunggu dulu lagi. Aduh lama banget kan kalau kayak gitu. Makanya ini penting banget buat yang punya channel YouTube buat dapetin ini, karena dapet penghasilan dari YouTube itu lumayan lah, walaupun gak seberapa. Aku bersyukur banget, mau bagaimana juga gitu, dapetnya berapa juga. Yang penting apa ya, emang aku juga awalnya iseng gitu kan bikin video buat memori tentang anak aku gitu. Sekarang aja seneng gitu ngeliatin video-video yang dulu gitu, kayak lucu. Masih anak aku pas belajar makan, anak aku pas belajar jalan gitu, kayak lucu gitu, seneng aja ada memorinya. Terus ada juga keuntungan di YouTube, ada beberapa yang endorse gitu, gaya banget ya di endorse. Ya lumayan lah buat tambahan jajan itu. Terus juga jadi bikin motivasi kita bikin videonya, jadi kalau misalkan di endorse itu kayak semangatnya kan nambah dikit. Terus ngelihat contoh-contoh video orang kayak gini kayak bagus gitu, jadi kita ada masukan-masukan dan bikin kita lebih semangat bikinnya gitu, biar enak ditonton videonya. Jadi itu kurang lebih cerita aku tentang perjalanan selama nge-YouTube sampai dimonetisasi, dan juga apa yang disiapin tadi aku udah sampein semua. Semoga yang lagi nge-YouTube, buat yang pemula pokoknya itu semangat ya. Aku juga senang sih selama bikin video ini, jadi ada komunikasi juga sama momi-momi. Terus juga ada beberapa orang yang juga lagi bikin video YouTube gitu. Aku ada temen, nambah temen juga. Itu semangat pokoknya, pasti bisa kok, tenang aja. Kalau kita terus-terusan, intinya sih bikin banyak video, mau bagus mau enggak ya udah gitu, nanti juga mengalir, jadi bikin kitanya memperbaiki video kita gitu. Oke, sekian videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah, bye bye, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.